أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat ini kembali lagi saya Alizal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Nah, surat yang tadi Ali bacakan di dalamnya mengisahkan bahwa kekuasaan Allah itu benar adanya dan mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan berubahnya tongkat Nabi Musa alaihissalam menjadi seekor ular besar saat menghadapi para tukang sihir Fir'aun. Masya Allah ya, insya Allah tadi maknanya akan berkaitan dengan tema kita yaitu waspada akan syirik. Nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal MZ, Ustadz Ashari Nasution, dan selain itu juga nanti akan ada ngaji yuk bersama Ustadz Syam. Buat pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, yuk kirimkan pertanyaannya lewat Instagram kita @cahayahati_inews. Dan baik, mari sama-sama kita akan simak apa yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Kiai Haji Fikri Haikal MZ dengan syirik dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia adalah mengangkat derajat manusia dari zaman biadab menuju zaman peradaban. Sejarah mencatat 15 abad yang lalu manusia sedang mengalami kegelapan, maka disebut jahiliyah. Apa ciri utamanya? Mereka tidak lagi menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesembahannya macam-macam. Dan itu dalam agama Islam jelas perbuatan musyrik. Allah murka dengan hamba-hamba yang melakukan perbuatan musyrik. Ada yang menyembah gunung, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah binatang. Maka diutuslah Nabi terakhir adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkat derajat manusia, membersihkan nilai-nilai kemusyrikan, kembali menyembah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat sejarah bagaimana Nabi membawa perubahan, mengangkat peradaban dengan menyingkirkan kesirikan-kesirikan yang terjadi. Saudara, Nabi diangkat jadi Rasul itu umurnya 40 tahun. 3 tahun beliau berdakwah ngumpet-ngumpet. Dakwah tertutup dari pintu ke pintu, ngajak manusia untuk menyembah kepada Allah, menjauhkan sifat syirik, menyembah hanya kepada Allah. 3 tahun dakwah model kayak begini dilakukan oleh Nabi. Dilakukan dengan hati yang sabar, penuh rasa sayang, karena memang ingin menyelamatkan manusia agar kembali menyembah Allah saja. Turun perintah dari Allah, Fasda bima tu'mar, Muhammad, ajak orang menyembah kepadaku secara terang-terangan. Enggak usah sembunyi-sembunyi lagi. Katakan yang mereka lakukan selama ini adalah syirik, menyekutukan Allah. Suruh manusia, hamba-hambaku untuk menyembah kepadaku. Dimulailah periode dakwah terbuka.
Nabi dengan sifat sayangnya kepada manusia karena memang diutus untuk mengembalikan manusia hanya menyembah kepada Allah. Dimulai dakwah mengajak manusia untuk menyembah kepada Allah secara terbuka. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengumpulkan pemuka-pemuka Quraisy di dekat Ka'bah. Untuk pertama kalinya Nabi pidato mengajak manusia menjauh dari musyrik menyembah kepada Allah. Perdana Nabi pidato di depan umum. Tuan-tuan Quraisy, tuan-tuan percaya enggak sama saya? Mereka yang berkumpul tuh serentak menjawab, percaya. Kata Nabi, kenapa tuan-tuan percaya sama saya? Ada yang nyautin di belakang, Muhammad kami kenal Anda dari kecil nggak pernah bohong. Nabi bergelar Al-Amin, orang yang nggak pernah berdusta. Kami kenal Anda Muhammad, Anda dari kecil nggak pernah bohong. Kami percaya nggak pernah dusta. Itu sebabnya kami sangat percaya kepada Anda. Kata baginda Nabi, baik. Kalau tuan-tuan percaya sama saya, mulai saat ini saya serukan. Ankizu anfusakum minan nar. Jaga, lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Ini masuk kepada tauhid nih. Masuk kepada seruan untuk menyembah kepada Allah. Tinggalkan kemusyrikan. Mulai saat ini saya serukan. Jaga dan lindungi diri tuan-tuan dari siksa api neraka. Tinggalkan berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal. Sembah Allah yang esa, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara, kita lihat begitu rasa sayangnya baginda Nabi kepada masyarakat umum manusia. Mengajak supaya manusia untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Tapi apa yang terjadi? Ketika Nabi selesai dakwah, mengajak manusia untuk meninggalkan kemusyrikan, watak kurang ngajarnya kaum kafir Quraisy muncul. Apa yang mereka lakukan? Diajak baik-baik sama baginda Nabi untuk meninggalkan kemusyrikan, menyembah Allah. Mereka langsung mengeluarkan patung-patung berhala yang mereka sembah, dijejerin di dekat Ka'bah. Ini kurang ajarnya. Didakwahin, dikasih tahu bahwa menyembah selain Allah itu musyrik, dosa yang tidak terampuni. Jauhkan itu, sembah Allah saja, Tuhan yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Selesai Nabi pidato, orang-orang kafir Quraisy kelewat kurang ajar. Dia keluarin berhala-berhala yang mereka sembah, dikumpulin di dekat Ka'bah. Enggak kurang berhala-berhala itu, jumlahnya 360 buah. Mereka jejerin, ini ngenyek bahasa kulonnya ini. Menghina dakwah Nabi. Wong disuruh meninggalkan kemusyrikan, dikeluarin patung-patung sembahannya. Saudara, patung-patung yang mereka bikin saat itu, mereka bikin sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Yang kaya tentu bikin patungnya dari emas. Selesai jadi patung, ya mereka sembah. Yang setengah kaya bikin patung dari perunggu. Selesai jadi patung, tentu mereka sembah. Yang miskin bikin patung dari kayu. Selesai jadi patung, mereka sembah. Yang miskin banget bikin patung dari adonan tepung. Selesai jadi patung, disembah. Rapih nyembah, perutnya lapar. Satu demi satu patung yang dia sembah dipreteli untuk dimakan. Inilah jahiliyah. Diutusnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menyelamatkan manusia menuju kebahagiaan, baik bahagia dunia, lebih-lebih bahagia akhirat nanti. Kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang tidak ada harganya, tidak ternilai harganya adalah nikmat iman. Karena itu jaga nikmat iman ini,
Jaga kemurniannya, jangan sampai dikotori dengan sesuatu yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Apa itu? Syirik. Syirik, menyekutukan Allah. Allah diduakan, saudara. Saya yakin ibu-ibu, para istri di rumah juga nggak mau diduakan. Pasti akan marah. Apalagi Allah, pencipta semua makhluk. Jangan pernah menyekutukannya. Karena itu jaga kemurnian akidah. Masalahnya kan begini. Ada syirik terang-terangan. Ada syirik yang samar. Ini yang kadang-kadang kita, kalau syirik yang terang-terangan insya Allah kita tidak terjebak. Kenapa itu? Batasannya jelas. Misalnya, ini dalam kaitannya menjaga iman jangan sampai tercampur dengan sesuatu unsur syirik di dalamnya. Kalau syirik terang-terangan kita jelas, batasannya jelas itu. Nyembah gunung, itu syirik. Nyembah patung, syirik. Nyembah batu, syirik. Nyembah matahari, syirik. Jelas batasannya. Insya Allah kita nggak akan. Insya Allah. Tapi kita sering terjebak kepada syirik yang sifatnya khafi. Tadi yang saya katakan samar-samar. Batasannya nggak jelas. Tahayul. Terjebak kepada di situ tuh. Percaya kepada sesuatu yang sebenarnya tidak punya nilai apa-apa. Tahayul. Menyebabkan tergelincir jadi syirik khafi. Tanpa kita sadari. Contohnya yang terjadi di lingkungan masyarakat kita lah. Saya habis beli burung, rezeki saya lancar. Nah, ini terjebak kepada syirik khafi. Ini bisa mengarah kepada syirik akbar, syirik besar. Kalau ini dibiarkan, ini didiamkan, akan membawa kita kepada syirik besar. Na'udzubillah. Pada akhirnya murtad sudah. Syirik khafi, remeng-remeng. Mungkin kita menganggap cuma sekedar hobi. Tapi ternyata kita sandarkan ke situ semua tanpa kita sadari. Cincin kita anggap membawa hoki. Benda kita keramati, miara ikan kita anggap membawa ketenangan, hoki dan segala macam. Ini syirik khafi yang bisa menyebabkan mengantarkan kita menjadi syirik yang besar. Ya Allah, saudara, dalam hadis qudsi Allah mengatakan, siapa orang yang mencari Tuhan selain aku, silakan keluar dari bumi, jangan tinggal di kolong langitku. Ini hadis qudsi ini. Siapa orang yang mencari Tuhan selain diriku, silakan minggat dari muka bumi dan jangan berteduh di kolong langitku. Ya Allah, diusir kita. Kalau nggak bisa tinggal di bumi, kita mau tinggal di kolong langit yang mana? Karenanya nikmat terbesar adalah nikmat iman. Jaga kemurnian, jangan sampai menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Sekarang ini mohon maaf, yang tadi saya katakan syirik yang terang-terangan kita insya Allah bisa menghindari. Tapi yang sulit nih syirik yang remeng-remeng, yang gak jelas, tapi itu mengantarkan kita kepada syirik yang besar. Misalnya di kantor yang kita jadikan tujuan, yang kita jadikan kebanggaan, yang selalu kita sandarkan adalah jabatan dan kekuasaan. Mungkin saja mulutnya bilang hamba Tuhan, tapi perilaku, sikap dan perbuatannya mengejar-ngejar satu jabatan. Jabatan dituhankan jadinya.
Lagi-lagi saya katakan, para pemirsa yang saya cintai, betapapun kita hidup sulit di dunia, hanya seumur kita hidup sulit di alam dunia. Wong Nabi sudah memesankan, memberikan kita warning, lampu kuning. Umatku nanti di akhir zaman, umurnya nggak bakalan jauh dari angka 60 sampai 70 tahun. Itu artinya, kalau memang kita harus susah di alam dunia, susah kita cuma 60 sampai 70 tahun. Tapi kalau iman ini tercampur, apalagi iman ini sampai melayang gara-gara jabatan, gara-gara kekayaan, gara-gara kekuasaan, iman sampai lenyap dari dalam dada, sampai kita di akhirat hidup abadi, neraka jatuhnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lagi-lagi saya katakan, bersyukur kita yang sudah memiliki iman. Ini merupakan hidayah dari Allah, jaga, pelihara, dan terus tumbuh kembangkan dengan sikap dan perbuatan. Karena itulah yang menyelamatkan hidup kita dari alam dunia, lebih-lebih alam akhirat nanti. Saudara, kalau saya tidak khilaf, saya pernah sampaikan juga bahwa iman adalah tempat bergantungnya berbagai macam amal ibadah yang kita lakukan di alam dunia. Karena iman adalah memurnikan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan minta tolonglah juga ke sana. Dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan di alam dunia, cantolannya di iman. Bisa dibayangkan, kalau imannya salah, berapa banyak ibadah dan amal kebaikan yang kita lakukan. Amal ibadah itu tidak akan punya cantolan. Dia akan nguap, ngawang, ngambang. Mungkin saja pujian di alam dunia kita dapatkan. Mungkin orang yang beriman tidak mengharap pujian dari orang. Orang yang beriman dia mengharap keridhaan dari Allah. Tapi orang yang salah imannya, walaupun banyak nilai-nilai kebaikannya, begitu dia meninggalkan alam dunia, dia cuma dapat pujian saja. Karenanya jangan sampai salah beriman, jangan sampai maksud saya jangan sampai kita menyekutukan Allah secara sembunyi-sembunyi, secara samar. Jangan sampai unsur musyrik masuk dalam nilai-nilai keimanan kita. Karenanya kita mengharap kepada Allah untuk husnul khatimah, ditetapkan nilai-nilai iman agar Allah ridho kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah di rumah, insya Allah sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Azhari Nasution dengan subtema bahaya percaya dengan syirik. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.